Indonesia negeri khatulistiwa, dengan keindahan alamnya yang memukau terbentang dari Sabang sampai Merauke, kaya akan tradisi dan budaya pada tiap suku bangsanya. Oleh karena itu, kekayaan Indonesia ini harus kita jaga dengan segenap hati kita. Bangsa Indonesia juga memiliki beberapa sumber aturan yang berlaku, mulai dari yang tertulis hingga yang bersifat normatif. Hal tersebut tentunya harus disesuaikan dengan banyaknya suku dan budaya yang ada di Indonesia. Kita sebagai generasi muda Indonesia yang pastinya terus membuka mata menyambut perubahan yang akan datang, tanpa menghilangkan tradisi dan budaya yang sudah ada. Sudah menjadi kewajiban kita juga untuk mengetahui dan melestarikan budaya, adat, dan norma-norma di setiap suku yang ada di Indonesia. Karena itu semua merupakan aset berharga yang dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Sekarang ada kuliah kan ya? Cek Eldiru deh. Cek. Mari kita. Tuh, kan bener. Ada kelasnya Pak Rehan. Coba telepon yang lain. Halo, Sa. Halo, ada apa ya, El? Ada kelas nih. Ada kelas. Hah? Makul apa? Oh iya Pak, sekarang. Warga negaraan. Astagfirullahaladzim. Siapa dosennya ya? Itu Pak Raihan. Oh iya, Pak Rehan. Kamu ada lingsum? Minta dong. Linknya itu di Eldiru ada. Oh, Ada. udah dia ada di. Dulu kali ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pertemuan sore hari ini? Gimana kabar kalian? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Pak. Sebelumnya kalian sudah tahu belum kita mau membahas apa pada pertemuan sore hari ini? Itu Pak, wawasan kebangsaan. Nah, ya, betul. Siapa tadi yang menjawab? Mbak Hasmi ya? Iya, Pak. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke PPT pada pertemuan sore hari ini. Sebelumnya apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, pada pertemuan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai wawasan kebangsaan yang ada di Indonesia. Kemarin kan materinya sudah saya share di Eldiru. Apakah sudah ada yang membacanya secara detail, anak-anak? Belum, Pak. Yang lain mungkin, Mbak Novita? Sudah, Pak. Nah, coba jelaskan apa itu pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, sudah betul pengertian dari Mbak Novita, jadi saya hanya menambahkan sedikit saja. Wawasan kebangsaan itu tentunya harus kita implementasikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jadi pengertian implementasi wawasan kebangsaan adalah penerapan
yang tercermin dalam pola pikir, sikap, hingga perbuatan, di mana bisa dilakukan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik di bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Menurut Prof. Van Usman, wawasan kebangsaan adalah cara pandang Indonesia mengenai diri tanah air sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Jadi wawasan kebangsaan itu ada berbagai bidang. Salah satunya ada bidang sosial budaya, bidang politik, bidang ekonomi, bidang pertanahan, dan keamanan nasional. Mungkin sekian dulu dari saya. Apakah ada pertanyaan sebelum melanjutkan kepada materi berikutnya? Oh, Mas Tegar silakan pertanyaannya. Baik, izin masuk Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Silakan. Muhammad Yusuf dengan NIM A1 C021054. Jadi gini Pak, kan pada dasarnya kita dari dulu sudah sering belajar ya tentang wawasan kebangsaan. Terus tadi Bapak juga sudah menyinggung tentang implementasi dan banyak sekali bidang yang dapat kita kaitkan dalam mengimplementasikan wawasan kebangsaan. Nah, menurut Bapak bagaimana sih cara kita mengimplementasikan wawasan kebangsaan itu sebagai kita adalah mahasiswa yang aktif dan dapat menjadi contoh bagi lingkungan? Ini itu aja Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Mas Tegar adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan wawasan kebangsaan di masa mahasiswa atau bangku perkuliahan dan bisa berguna kepada masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Bapak sudah menyiapkan video berikutnya yang bisa kita tonton bareng-bareng. Oke, langsung saja ke slide videonya. Kamu lagi baca berita apa tuh? Aku lagi baca berita tentang rasisme, ngeri juga ya. Iya benar, menurut aku rasisme itu terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang wawasan Nusantara. Padahal wawasan Nusantara itu penting karena kita bisa belajar untuk lebih menghargai dan menghormati orang lain. Coba deh bayangin kalau kita tidak menerapkan sikap ini, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, agama, dan ras. Tapi wawasan Nusantara bisa dibangun dengan kita melakukan ronda, siskamling, begitu deh. Oh gitu, oke deh. Bantuin ibu dulu. Iya bu, sebentar. Ini lagi baca berita dulu. Berita apa sih nak? Sibuk banget kayaknya. Ini loh berita ini. Lihat coba. Baca artikel bu, wawasan kebangsaan. Kita itu sebagai warga negara Indonesia wajib belajar tentang wawasan nasional dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari bu.
Oke, setelah menonton video yang sudah Bapak buat sebelumnya, apakah ada tanggapan dari Mas Tegar? Mungkin video tersebut sudah cukup menjelaskan ya Pak, karena tadi juga cukup menjelaskan bahwa kita juga selain di lingkungan masyarakat, kita diutamakan mengimplementasikannya dalam lingkungan keluarga. Mungkin sudah cukup sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas Tegar. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Bapak harap setelah selesai mengikuti perkuliahan, para saudara-saudara mahasiswa sekalian dapat mengimplementasikan wawasan kebangsaan di kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai generasi muda adalah contoh kepada masyarakat agar dapat menjadi contoh warga negara yang baik dan benar menurut aturan undang-undang dan sesuai dengan Pancasila yang berlaku. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa ya anak-anak untuk absen dan ada kuis. Deadline-nya sudah saya set jam 5. Ada waktu 15 menit untuk mengerjakan. Oke, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum saya tutup? Sudah cukup Pak. Tidak ada Pak. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.